Halo guys. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sebelah kanan saya ada Saya Muhammad Bahrun. saya Idun Jordan Sua. Saya Nurisal. Dan saya Nitya Costa. Oke guys, di video kali ini kami akan menjelaskan cara kerja daripada alat yang telah kami buat. Oke, sebelum itu kami akan memperlihatkan dokumentasi hasil pengerjaan kelompok kami. Check it out. Ya baik, tadi adalah dokumentasi dari pengerjaan maket kami. Dan selanjutnya kami akan menjelaskan cara-cara kerja dari alat-alat yang terpasang pada maket kami. Saksikan terus. Ya baik, untuk kali ini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang terdapat pada Blink di HP Android. Untuk fitur-fitur yang terdapat pada Blink ini, yakni pertama kami menambahkan LCD. LCD berguna untuk memunculkan kondisi cuaca pada saat ini. Di bawah LCD terdapat 4 indikator, yakni yang menunjukkan kondisi cuaca, di mana kami membuat 4 kondisi, yakni mendung, cerah, tidak hujan, dan hujan. Kemudian di bawah indikator cuaca kami menambahkan 2 push button yang berguna untuk menggerakkan jemuran keluar dan jemuran masuk ketika indikator cuaca ini menunjukkan kondisi hujan ataupun mendung. Di bawah push button kami menambahkan indikator jarak ataupun sensor parkir, di mana pada sensor parkir ini terdapat 3 kondisi, di mana pada saat menyala lampu hijau itu menunjukkan bahwa jarak antara kendaraan dan dinding parkir ataupun garasi berjarak 15 cm, di mana indikator kedua lampu kuning menyala, yakni menunjukkan jarak 10 cm, dan ketika lampu merah menyala maka jarak parkir telah mencapai jarak maksimal, yakni 5 cm. Di bawah sensor jarak ataupun sensor parkir kami menambahkan suhu ataupun temperatur suhu. Di sini menunjukkan keadaan suhu pada saat ini. Kemudian di bawah sensor suhu terdapat beberapa indikator lagi, yakni indikator kebocoran gas, di mana pada indikator kebocoran gas ini kami menambahkan indikator sensor gas itu sendiri, kemudian indikator nyala api, dan indikator suhu, di mana ketiga sensor ini kami kombinasikan dengan notifikasi yang akan muncul ketika kondisi berada di luar kondisi normal. Kemudian pada aplikasi Blink ini kami tambahkan juga 2 saklar yang berfungsi untuk yang pertama untuk menyalakan dan mematikan lampu pada rumah, dan kemudian saklar yang berguna untuk menyalakan blower dan mematikan blower pada dapur. Kemudian selanjutnya untuk menjelaskan
fungsi-fungsi kerja dan deskripsi daripada alat kami ini kami di video berikut. Kali ini saya akan menjelaskan tentang motor otomatis, di mana kita akan menggunakan dua sensor, yaitu sensor hujan dan EGR. Kita menggunakan motor servo juga untuk menggerakkan jemuran secara manual, yang dimana kita akan mengaktifkannya menggunakan aplikasi Blink. Di dalam aplikasi Blink ini kita mempunyai 4 kondisi, yaitu mendung tidak hujan, mendung hujan, cerah tidak hujan, dan cerah hujan. Dimana kita juga mempunyai LCD untuk dapat informasi ketika keempat kondisi itu, dimana tiap kondisi mempunyai informasi yang berbeda-beda dari tiap kondisi yang akan terjadi pada cuaca. Kali ini saya akan mencontohkan atau mengaplikasikan keempat kondisi. Kondisi pertama yaitu mendung tidak hujan. Saya akan menggunakan flash dari HP untuk mencontohkan sebagai matahari. Di sini kondisi pertama yaitu cerah dan tidak hujan, karena tidak adanya air yang menyentuh pada sensor hujan. Dan kali ini saya akan mencontohkan cerah hujan dengan menggunakan seperti sayur. Dari yang kita bisa lihat, kondisi pada Blink langsung bisa berubah dari cerah tidak hujan ke cerah hujan. Baik, pada kondisi kali ini saya akan menjelaskan dengan mengaplikasikan kondisi mendung tidak hujan dengan mendung hujan. Dimana bisa kita lihat sendiri kalau kondisi sekarang yaitu mendung tidak hujan, dikarenakan mendung karena saya tidak menggunakan flash atau misalnya dari sinar matahari. Yang sekarang akan saya contohkan adalah mendung hujan, dimana saya akan menggunakan sedotan air untuk membasahi mendung hujan. Bisa kita lihat sendiri kondisi tersebut menjadi mendung hujan, dan bisa kita lihat dari LCD langsung yang terbaca kondisi saat ini mendung dan hujan. Baik, itu mungkin sekian dari penjelasan saya tentang sensor yang digunakan. Selanjutnya saya akan menggerakkan jemuran otomatis ini dengan menggunakan aplikasi Blink. Kita akan menggerakkan jemuran itu secara manual, dimana kita akan menggunakan aplikasi Blink untuk menggerakkan motor servo yang diibaratkan sebagai jemuran. Pada aplikasi Blink ini sudah disediakan push button atau ibaratkan saklar, dimana ada masuk dan keluar. Saya akan menekan tombol keluar untuk mengeluarkan jemuran. Seperti yang kita lihat sendiri, kalau kondisi sekarang jemuran telah keluar dari atap rumah untuk menjemur pakaian. Biasanya saya akan menekan tombol masuk. Bisa kita lihat sendiri kalau jemuran telah masuk. Kita mengarahkan jemuran secara manual dikarenakan sensor yang pada kita taruh di rumah tersebut sudah sangat lengkap, dimana kita mempunyai sensor hujan dengan sensor hujan sendiri, dan kita juga mempunyai LCD untuk kita bisa mengetahui kondisi cuaca yang terjadi di rumah sekarang. Jadi kita dapat menggunakan jemurannya secara manual. Pada kali ini selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai alat selanjutnya, yaitu parking sensor atau biasa disebut sensor parkir, yang dimana di sini kita menggunakan sensor ultrasonik, kemudian ditambah dengan buzzer. Buzzernya ada di dalam rumah. Kemudian di aplikasi Blink kita juga menggunakan beberapa komponen atau sebuah indikator. Di sini kita memiliki sebuah logo, kemudian kami rubah namanya menjadi jarak. Ini fungsinya untuk menandakan bahwasanya berapa jarak antara sensor ultrasonik dengan suatu benda yang ada di hadapannya. Di situ kita bisa mengetahui berapa angka jarak yang terdapat di sensor tersebut. Kemudian di sisi kanan saya, di sini kita mempunyai lampu LED. Ada 3, hijau, kuning, dan merah. Hijau sendiri ini berfungsi sebagai lampu tanda. Lampu tanda bahwasanya jarak antara sensor ultrasonik dengan benda di depannya, begitu kendaraan, mobil atau apapun itu, menandakan jaraknya sekitaran 15 cm.
Kemudian kuning ini menandakan jarak antara sensor ultrasonik dengan benda sekitaran 10 cm. Kemudian yang terakhir warna merah itu jaraknya sekitaran 5 cm. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja mencoba. Nah, kita di sini mempunyai mobil mainan sebagai benda. Nah, anggaplah parkiran ini adalah parkiran mobil. Nah, di sini mobil tersebut ini ketika kita mundurkan, ketika supir dari mobil ini memundurkan mobilnya, kemudian gauge di sini atau jarak di sini terdeteksi oleh ukuran jaraknya. Nah, di sini kita bisa melihat jaraknya itu 18 cm. Kemudian kita mundurkan lagi. Rock nanti ini. Nah, di sini kita bisa lihat jaraknya itu berada di angka 14. Nah, maka lampu LED hijau ini akan menyala, kemudian buzzer pun ikut berbunyi. Nah, kemudian jika supirnya memundurkan mobilnya lagi atau benda yang ada di hadapan sensor ultrasonik ini didekatkan lagi, maka jaraknya mencapai 10, kemudian lampu kuning ikut menyala dan juga buzzer berbunyi agak berbeda. Nah, itu menandakan bahwasanya mobil harus siap-siap untuk berhenti. Kemudian jika kita memundurkan lagi kendaraan ini ke angka jarak 5, kita bisa dilihat pada gauge jarak yaitu 5 cm. Maka ini menandakan kendaraan harus segera berhenti. Lampu hijau, kuning, merah akan menyala, kemudian suara buzzer pun berbunyi agak berbeda. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Nah, selanjutnya ada tambahan suatu alat lagi, ini penerangan dikontrol melalui HP, handphone atau aplikasi Blink. Nah, di sini kita bisa lihat kami menambahkan sebuah tombol switch yakni pada lampu. Nah, alatnya ada di dalam, kita menggunakan relay. Kemudian dikontrol bebannya yakni ada 3 lampu, ada berada di sebelah kanopi jemuran, di tempat jemuran, ada juga di teras, dan juga ada juga di parkiran. Nah, prinsip kerjanya yaitu kita mengontrolnya melalui Blink. Sekali tekan saja, maka ketiga lampu tersebut akan menyala secara bersamaan. Pertama-tama kita matikan lampu dulu. Nah, sekarang kita coba dengan menekan saklar lampu switch pada aplikasi Blink di handphone. Kita tekan, maka ketiga lampu akan menyala secara bersamaan. Ada di kanopi jemuran, ada di teras, dan juga ada di parkiran. Kemudian jika ingin mematikannya gampang, tinggal menekannya sekali lagi pada saklar di handphone. Nah, seperti itu. Maka lampu akan mati secara bersamaan pula. Nah, mungkin seperti itu penjelasannya. Sekian dan terima kasih. Yo Mina, kembali lagi dengan kami. Ya, pada kali ini saya akan menjelaskan alat yang terdapat pada dapur, yaitu ada MK6, DHT11, dan juga flame sensor. Oke, pada alat ini ada 8 kondisi. Ya, kondisinya itu bermacam-macam lah. Kondisi pertama, ya, pada kondisi tersebut nanti kita akan lihat di bagian Blink, aplikasi Blink. Oke, pada kondisi pertama itu kita akan memberikan gas kepada MK6 dan dapat melihatnya perhitungan kadar gasnya. Sudah naik ya.
di sini ketika gas bocor itu akan ada notifikasi masuk, yaitu suhu rendah, bocoran gas, dan tanpa api. Oke. Pada kondisi kedua itu ya, kita memberikan api pada sensor api, dan ada notifikasi muncul suhu rendah, tanpa bocoran gas, dan ada api. Oke, pada kondisi ketiga itu di sini kita akan memberikan suhu panas pada DHT11, dan suhunya akan meningkat pada left temperatur yang ada di sini. Di sini suhunya sudah 50 derajat, dan ketika suhu di atas 38 derajat maka buzzer akan berbunyi. Begitu juga dengan ada terdeteksi api dan juga kebocoran gas. Pada kondisi keempat itu yaitu suhu panas tanpa kebocoran gas dan juga ada api. Oke. Pada kondisi kelima itu kita memberikan gas di MT6 tersebut, dan kita melihat kenaikan kebocoran gasnya itu di aplikasi Blink. Di sini notifikasi akan masuk yaitu suhu panas, kebocoran gas, dan tanpa api. Oke, pada kondisi keenam di sini ada suhu panas, kebocoran gas, dan ada api. Oke, pada kondisi ketujuh di sini suhu rendah, kebocoran gas, dan tanpa api. Kondisi ke-8 itu yaitu kondisi suhu normal, tanpa kebocoran gas dan tanpa api. Oke, di sini kami menyalakan saklar power. Ketika ada kebocoran gas, maka kami bisa mengoperasikan blower secara manual, yaitu dengan menekannya, dan blower akan menyala dan mengeluarkan gas-gas yang berada di dalam dapur untuk keluar. Bisa juga ketika suhu panas kita menyalakan blower tersebut dan suhu panas tersebut akan keluar. Inilah video penjelasan dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 mengucapkan Arigatou gozaimasu. Wibu.